Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir, yakni Ibu Maulana Nasrifah ME. Yang saya hormati Bapak Saifuddin Zuhri MEI, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal ini. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang saya cinta dan sayangi. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Maulana, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Strategi Diferensiasi Produk, Penentuan Harga dan Loyalitas Konsumen pada warung nasi pecel khas Kediri dalam perspektif ekonomi syariah. Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dengan makanan tradisional seperti nasi pecel khas Kediri tetap diminati meski dihadapkan pada persaingan ketat dari makanan cepat saji dan modern. Untuk tetap bertahan, warung nasi pecel perlu menerapkan strategi penentuan harga yang kompetitif dan diferensiasi produk. Tantangan utama adalah menetapkan harga yang adil dan menarik bagi konsumen tanpa merugikan pelaku usaha serta menciptakan keunikan produk agar mampu bersaing dalam perspektif ekonomi syariah. Strategi tersebut harus berlandaskan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Studi awal menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kualitas, rasa, harga terjangkau, pelayanan yang baik, dan konsep tradisional. Oleh karena itu, memahami hubungan antara strategi penetapan harga, diferensiasi produk, dan loyalitas konsumen dalam bingkai ekonomi syariah menjadi penting untuk keberlanjutan warung nasi pecel khas Kediri. Penelitian ini relevan karena masih minim kajian serupa dan diharapkan dapat memberi solusi syariah bagi UMKM kuliner. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi diferensiasi produk, penentuan harga yang diterapkan oleh warung nasi pecel khas Kediri dalam menarik konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi diferensiasi dan penentuan harga terhadap loyalitas konsumen pada warung nasi pecel khas Kediri. Yang ketiga, bagaimana tujuan strategi diferensiasi, penentuan harga, dan loyalitas konsumen tersebut dalam perspektif ekonomi syariah. Baik, langsung saja. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Nikmah Hayati dalam kurung 2021. Warung nasi goreng Royal menggunakan metode taksiran dalam penentuan harga dengan mempertimbangkan HPP, harga bersaing, dan profit. Harga yang ditetapkan terjangkau bagi konsumen
Sedangkan penelitian Lili Asnawati dalam kurung 2022, Rumah Makan menerapkan strategi pemasaran 4P, produk, harga, promosi tepat, yang efektif dan sesuai prinsip syariah. Namun, menghadapi kendala pada sarana promosi dan kecepatan pelayanan, dan penelitian Pina Viviana 2019 strategi diferensiasi produk seperti variasi jenis, tanaman, dan desain kemasan terbukti meningkatkan penjualan dan sesuai ekonomi syariah. Meskipun tetap perlu pengawasan transaksi, dan Hilmi, pengusaha gudeg di Yogyakarta, bersaing secara sehat berdasarkan etika bisnis Islam, seperti keyakinan pada takdir rezeki, penetapan harga adil, kebebasan konsumen, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Dan juga penelitian Uswatun Hasanah dalam kurung 2023, Duta Swayalan menerapkan strategi pemasaran yang sesuai syariah melalui produk sesuai kebutuhan, harga kompetitif, promosi, diskon, dan lokasi strategis, sehingga meningkatkan loyalitas konsumen. Sedangkan penelitian saya ini membahas strategi diferensiasi produk, penentuan harga, dan loyalitas konsumen pada warung nasi pecel khas Kediri dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa warung menerapkan diferensiasi melalui keunikan rasa, penyajian tradisional, dan variasi menu. Penentuan harga dilakukan dengan mempertimbangkan HPP, harga pasar, dan daya beli konsumen, sehingga tetap terjangkau. Strategi loyalitas konsumen mencakup pelayanan ramah, kebersihan tempat, dan pemberian bonus tertentu. Semua strategi ini telah sesuai prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong, serta mendorong kepuasan dan kesetiaan konsumen. Selanjutnya, strategi penentuan harga. Yang pertama, definisi harga. Harga merupakan jumlah uang atau nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Menurut Kotler, harga bukan hanya nilai nominal, tetapi juga mencerminkan manfaat atau keuntungan yang dirasakan konsumen. Harga merupakan elemen pemasaran yang paling fleksibel dan cepat disesuaikan. Yang kedua, strategi penentuan harga. Strategi penentuan harga adalah pendekatan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk atau layanan untuk mencapai tujuan seperti keuntungan maksimal, daya saing, dan kepuasan pasar. Faktor yang memengaruhi penetapan harga meliputi biaya produksi, nilai produk bagi konsumen, kondisi pasar, dan strategi pesaing. Strategi harga juga harus disesuaikan dengan posisi bisnis dan target pasar untuk menunjang keberhasilan pemasaran. Yang ketiga, tujuan penetapan harga dalam kurung Malau 2017 A. Berorientasi pada laba, menargetkan keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan berbagai variabel pasar. B. Berorientasi pada volume, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar dengan harga yang lebih rendah. C. Berorientasi pada citra, menggunakan harga untuk membentuk citra merek baik eksklusif maupun nilai terbaik. D. Stabilisasi harga, menetapkan harga
yang stabil untuk menjaga persaingan yang sehat dan menghindari perang harga. Tujuan lainnya menghambat pesaing baru. Intervensi menghambat pesaing baru, mempertahankan loyalitas pelanggan dan menghindari intervensi pemerintah. Selanjutnya B, loyalitas konsumen. Yang pertama, definisi loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah komitmen kuat dari konsumen untuk terus memberi dan menggunakan produk atau jasa yang sama secara berulang. Meskipun ada tawaran dari pesaing, konsumen yang loyal tetap memilih produk yang dipercaya karena kepuasan dan kepercayaan yang telah terbentuk. Loyalitas ini menciptakan hubungan jangka panjang antara konsumen dan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dalam kurung Basu dan Handoko dalam Nindya Regita 2021. A. Harga-harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kualitas produk yang berkualitas tinggi dan sesuai ekspektasi mendorong kepuasan dan kesetiaan konsumen. C. Pelayanan yang baik, responsif dan ramah memperkuat pengalaman positif konsumen. D. Lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau meningkatkan kenyamanan dan mendorong kunjungan ulang. E. Promosi yang efektif dan komunikatif memperkuat hubungan dan membuat konsumen merasa dihargai. E. Atmosfer suasana toko yang nyaman dan menyenangkan menciptakan pengalaman belanja yang positif dan meningkatkan loyalitas. Diferensiasi produk dalam bisnis. A. Definisi diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi pemasaran untuk membedakan produk dari pesaing melalui keunikan atau nilai tambah seperti fitur, desain, kualitas, merek, dan layanan. Strategi ini bertujuan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. B. Peran diferensiasi dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Diferensiasi menciptakan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk unik yang mampu melampaui harapan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepuasan dan mendorong loyalitas konsumen yang berdampak pada retensi pelanggan serta hubungan jangka panjang yang lebih stabil. Empat, perspektif ekonomi syariah dalam bisnis kuliner. A. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam bisnis ekonomi Islam menekankan prinsip yang pertama, keadilan, perlakuan adil dalam transaksi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dalam keuangan dan keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, etika bisnis yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, larangan riba, menolak bunga karena ketidakadilan. Yang kelima, keberlanjutan menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. B. Konsep penentuan harga dalam Islam. Harga ditentukan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tanpa tekanan. Penjual harus jujur dan transparan soal kondisi produk serta menghindari manipulasi. Prinsip keadilan harus dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan sekaligus. Mencegah praktek curang seperti monopoli dan penimbunan. C. Loyalitas pelanggan dalam perspektif Islam. Loyalitas dalam kurung al-wala berarti mencintai dan setia karena nilai dalam bisnis. Loyalitas pelanggan tercermin dari muamalah yang adil dan saling menguntungkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
untuk menggali strategi penurunan harga dan loyalitas konsumen pada warung nasi pecel khas Kediri yang menerapkan diferensiasi produk dalam perspektif ekonomi syariah. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti menjadi elemen penting di mana peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengamati aktivitas warung, berinteraksi dengan pemilik, karyawan, pelanggan, serta pihak terkait. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap secara rinci penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam praktek bisnis serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik dan pelanggan warung nasi pecel khas Kediri di Keraksan, seperti penyebaran kuesioner kepada 20 konsumen untuk mengukur loyalitas. Data sekunder berasal dari jurnal buku peneliti sebelumnya serta regulasi ekonomi syariah seperti fatwa DSN MUI. Teknik pengumpulan data meliputi yang pertama, observasi. Peneliti mengamati langsung aktivitas di warung untuk memahami praktek bisnis. Yang kedua, wawancara dilakukan secara semi-struktur dengan pemilik dan pelanggan guna mendalami strategi harga, diferensiasi produk, dan penerapan prinsip syariah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, larangan gharar, dan keberkahan dalam ekonomi syariah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan informasi yang diperoleh valid, konsisten, dan menggambarkan realitas lapangan secara utuh. Semoga apa yang saya sampaikan diterima dengan baik dan mendapatkan masukan yang membangun. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.